Halo, nama saya Herdin Kristian Zebua. Saya dari Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung. Saya mahasiswa non-muslim. Herdin Kristian Zebua, mahasiswa non-muslim yang saat ini menempuh pendidikan di jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Herdin menjadi salah satu mahasiswa non-muslim yang berkuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk masuk ke kampus Islam, tentu Herdin sudah mempertimbangkan banyak hal. Meski menyadari akan menjadi minoritas, ia meyakini bahwa tidak akan ada kendala yang besar. UIN Sunan Gunung Jati adalah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang ada di Jawa Barat. UIN Sunan Gunung Jati merupakan lembaga pendidikan yang berfokus pada studi keagamaan Islam dan studi keislaman. UIN Sunan Gunung Jati merupakan kampus Islam terbesar di Jawa Barat dan menjadi kampus terbaik yang mendukung aktivitas pendidikan, baik dari segi akademik maupun non-akademik. Tercatat kurang lebih 40.000 mahasiswa muslim yang berkuliah. Namun, ada satu dari sekian banyak mahasiswa muslim yang beragama non-Islam. Kaget ya, soalnya kan UIN kan, Ya. Universitas Islam. Kenapa kok dia bisa masuk sih, emang nggak dites gitu? Kan di sini ada tes ngaji ya. Oh, iya. Emang dia nggak dites ngaji gitu, kok dia bisa masuk? Tanggapan pertamanya kayak gitu. Ya tentunya ya sebelum masuk ke sini itu pasti kaget karena masa sih UIN Universitas Islam itu kan menerima Kristen gitu. Sempat mikir itu masuknya gimana bisa keterima gitu ya. Cuman ya emang realitanya emang benar sekelas itu ada teman Kristen. Ya nggak masalah sih, emang udah biasa berteman dengan siapa saja gitu. Kalau awal masuk ya pasti canggung kan, soalnya baru ketemu. Tapi karena udah lama-lama berinteraksi, sudah setahun juga kan bareng, tahun kurang. Jadi ya biasa aja sih sekarang, udah nggak canggung. Kalau ekspektasi di kampus UIN ya agak aneh juga sih, kayak kenapa ya ada orang yang beda agama tapi bisa masuk ke universitas yang Islam gitu. Termasuk salah satu pengalaman yang unik sih ya. Iya. Cuman saya itu dilahirkan dan dibesarkan kebetulan di keluarga Islam yang moderat gitu. Ayah dan ibu saya juga punya teman-teman yang berbeda agama. Nah, termasuk saya juga dari SD, SMP sampai sekarang kuliah juga pasti gitu punya salah satu teman saya yang agamanya beda. Mungkin waktu awal-awal kayak perasaan canggung pasti ada kan, karena kita harus bisa menakar batasan ya, karena kan tanda kutip Herdin itu agamanya berbeda dari saya ya. Kita kan belum tahu nih batasan bercandanya sama Herdin tuh kayak gimana. Nah, tapi kan semakin lama semakin ngobrol, jadi ya kayak kalau sekarang sih kayak udah nggak ada batasan lagi sih. Karena sekarang udah dekat ya. Pasti kalau bercanda-bercanda gitu pasti ada. Cuman kayak kita udah saling ngerti aja lah, nggak ada yang tersinggung. Gimana ya? Kalau perbedaan itu kan udah suatu kepastian ya, tapi kan nggak bisa dijadikan alasan supaya kita nggak berteman sama dia gitu. Karena walaupun aku dan Herin ada perbedaan, tapi juga kan ada kesamaan juga. Nah, kita nyari-nyarinya di hal yang sama-sama. Karena kebetulan juga ngobrol sama Herdin tuh ya nyambung.
Perkenalkan, nama saya Herdin Christian Jani Zebua dari mahasiswa Teknik Informatika semester 2. Riwayat pendidikan saya pernah bersekolah di Sekolah Dasar Negeri SDN Gadu 1, Curup, sama di SMP SMPN 13 Raksa. Untuk SMA-nya di SMAS Mandiri Balaraja. Agama saya agama Kristen. Oke. Dengan latar belakang agama tadi, apa yang menguatkan Kang Herdin nih untuk masuk ke UIN? Latar belakang sendiri untuk masuk ke UIN itu sebenarnya waktu di SMA mendekati pemilihan siswa buat SNMPTN, saya kepilih sebagai salah satu eligible. Kemudian saya ada terpikirkan untuk nyoba universitas waktu itu tuh di Gajah Mada di UGM. Ya. Cuman dengan dengan nilai yang menurut saya masih kurang, akhirnya saya coba konsultasi ke guru BK. Akhirnya setelah konsultasi, guru BK ngasih saran coba ke UIN deh gitu. Saya dengar itu di UIN agak kaget karena dengan latar belakang saya agama Kristen, ya UIN itu kan Islam gitu. Jadi agak latar belakangnya agak beda gitu. Akhirnya coba saya telusuri tentang UIN ini. Akhirnya saya coba telusuri latar belakang UIN ini dan emang ada mahasiswa non-muslim yang lulusan dari UIN gitu. Akhirnya saya coba konsultasi lagi ke guru BK. Kalau misalnya agama saya Kristen, saya mau masuk UIN, bisa nggak? Guru BK saya nggak jawab, katanya bisa, tapi asalkan kamu masuknya di jurusan yang umum gitu, bukan jurusan yang ada tentang agama gitu. Akhirnya saya coba search lagi, cari lagi gitu. Ketemu waktu itu berita tentang mahasiswa UIN Jakarta dari FISIP, lulusan terbaik di FISIP itu agamanya Kristen. Dari situ saya mikir mungkin saya bisa juga gitu, kayak coba saya pengen masuk UIN gitu dengan agama saya Kristen gitu. Akhirnya saya coba di UIN Jakarta, tapi guru BK saya ngasih saran lagi, katanya ke UIN Bandung aja lebih bagus gitu katanya. Sebenarnya dari orang tua nggak ada masalah yang terlalu gimana gitu, soalnya dari awal juga udah bilang pengen kuliahnya di UIN, dan orang tua mah nggak dukung aja gitu, mau kamu kuliah mau di Universitas Islam, mau Kristen atau apa, orang tua saya cuma bilang kamu cuman belajar di sana, nggak perlu ngikutin tentang agamanya di sana gitu, karena agama kamu ya agama kamu, agama mereka ya agama mereka gitu. Kamu yang penting belajar aja yang benar, jangan sampai kamu masuk Universitas Islam tapi mengkonversi agama kamu gitu. Gitu. Kalau pengalamannya nih, dari ekspektasi Kang Herdinnya sampai ke sekarang udah 1 tahun perjalanan berarti ya, menjadi mahasiswa di UIN semester 2, itu pengalamannya apa di UIN Bandung? Selama saya kuliah di UIN Bandung sih, ekspektasi yang saya harapin sebenarnya, karena saya dari SD sampai SMA bergaul di lingkungan orang-orang muslim di sekolah, nggak ada kesulitan yang gimana-gimana sih. Apalagi saya berpikir kalau saya sekolah di UIN gitu misalnya bakal sulit gitu. Saya ngerasa enggak sih, biasa aja gitu. Mau login enggak gitu kan, masalah itu enggak gitu. Aku tuh tadi aja bercanda gitu kan, kayak Din kalau kamu nggak mau diwawancara lagi ya udah masuk Islam aja. Tapi dia juga nggak mau gitu kan. Itu tapi bercanda, itu kan bercanda kita karena udah saling deket kan. Jadi pasti canda-candanya tuh seperti itu. Ya beliau juga nggak sakit hati dan kitanya juga menerima. Ya diterima tuh kayak tadi gitu, bercandaannya sudah dia sudah masuk gitu kan, sudah. Kurang mengenakan baru kemarin setelah diwawancara oleh LPM Suaka, majalahnya terbit, gak lama siangnya langsung dipanggil sama dekan, ketua jurusan, sama pembimbing akademik. Saya langsung dipanggil ke ruang akademik, dipanggil, katanya kamu agamanya Kristen ya gitu, kata si ketua jurusannya gitu. Terus saya juga iya pak gitu, bapaknya baru tahu gitu. Akhirnya dijelasin lah kebijakan regulasi yang ada di jurusan sama di UIN.
saya agak kaget dengarnya karena ternyata buat kebijakan buat saya mahasiswa non-muslim di UIN Bandung dan di jurusan Teknik Informatika belum ada. Jadi buat saya sendiri untuk kayak tilawah, praktik ibadah, dan yang lain-lain itu tetap harus mengikuti. Dan dengan apa ya, dengan notis katanya ya anggap aja ini tuh sebagai sebuah hafalan gitu, kayak kalian belajar fisika, kimia, biologi, dan ya, itu ngapalin gitu. Menurut saya karena dengan basic saya yang agamanya Kristen dan gak bisa baca tulis Al-Quran dan gak mengerti kayak cara bacanya gimana, itu kan menurut saya sebagai sebuah apa ya, beban gitu, bukan beban ya, kayak susah gitu. Sulit juga. Mungkin kalau ngapalin bisa lah, cuman kalau buat bacanya kan Berarti itu yang kurang mengenakan ya. Ternyata belum ada kebijakan dari pihak UIN-nya. belum ada regulasi yang khusus gitu buat saya. Itu sempat disosialisasikan di waktu pengenalan budaya akademik. Kita dikasih bukunya tentang moderasi beragama itu. Cuman emang masih apa ya, pengetahuan saya tentang itu masih terbatas. Belum tahu apa program yang ditawarkan atau ada apa aja di dalam rumah moderasi beragama itu gitu. Masih minim lah gitu. Jadi belum pernah ngerasain program-program dari rumah moderasi beragama. Belum. Baru tahu saya ternyata gitu. Iya kan, iya pak gitu, ya udah di ini dijelasin di situ tentang soal kurikulum, terus soal ya gitu dijelasin kalau emang regulasinya dari jurusan tuh belum ada, soalnya katanya baru pertama kali gitu atau baru ada lagi gitu atau gimana gitu. Jadi ya kebijakannya mereka itu apa ya, kalau ngasih kebijakan ke saya takutnya menspesialkan saya gitu. Takutnya nanti mahasiswa-mahasiswa yang muslim yang lain merasa saya dispesialkan gitu. Terus saya pengen bantah aja tuh kayak, Pak, maksudnya bukan spesial gimana kan, masa kalau si bapaknya tuh bilang kamu nanti ikutin aja praktik ibadah, terus hafalan, tahfiz gitu-gitu, kayak ngehafalin gitu. Iya pak, kalau kayak soal ngapalin mah bisa gitu, cuman kan maksudnya kalau soal menghafalin bisa kan, kalau baca tulis Quran kan emang saya nggak punya basic bisa baca itu pak gitu. Terus kan kalau ibadah, masa kayak ngikutin kayak hafalan, kan ibadah itu pak, bukan permainan, bukan maksudnya ya ini bukan menspesialkan, emang kalau mau bapak kasih regulasi yang emang khusus tentang agama saya gitu. Jadi saya nanti dikasih atau ujiannya kah atau tugasnya itu ya yang berhubungan dengan agama saya gitu. Jadi itu nggak ada unsur menspesialkan kan. Jadi tetap ada tugas, cuman emang ininya aja, ranahnya bukan tentang agama Islam gitu, tapi tentang agama saya gitu. Tapi malah dia bilang ya karena kita pertama nggak punya regulasi, terus fakultas juga belum ada, ya kamu ikutin aja kayak hafal. Saya ya udah bilang iya aja lah. Iya aja, kayak masih anak bawang baru semester berapa gitu. Bangun citra banget gitu buat jurusan. Pembimbing akademik di situ ada dipanggil juga, terus ketua jurusan, terus sama wakil dekan juga. Jadi udah kemarin ada waktu ada muskom jurusan itu buat himpunan. Saya pengen apa ya, nggak mau apa ya pengennya coba aja nih si dari pihak himpunan bisa nggak bantu gitu, maksudnya kan ya kan saya kan ini di bawah mereka gitu. Kalau emang mereka nggak bisa ya udah pakai tangan sendiri gitu. Ya nggak, tetap ikutin regulasi. Pertama ikutin dulu sih regulasinya, kalau emang udah nggak nyaman kayak ya harus nggak harus cabut ya, perjuangin aja, harus gimana caranya. Universitas harus punya regulasi lah. Sekolah UIN, maksudnya sekelas universitas gede nggak punya regulasi yang jelas gitu. Orang wakil rektornya ditanya aja nggak tahu, nggak ada regulasi yang harus gimana. Harusnya punya jawaban dong buat itu.
Katanya kan UIN Bandung di atas UIN Jakarta. UIN Jakarta aja punya regulasinya, so UIN Bandung nggak punya. Iya, toleransinya nggak harus toleransinya nggak harus dengan saya harus ikutin mereka, itu kan sama aja bukan satu toleransi dong. Jatuhnya malah kayak saya yang jadi ngikutin muslim gitu, jadi agama sayanya jadi tersingkirkan nanti. Katanya ada moderasi beragama, toleransi. Jadi kalau misalnya didengar sampai rektor ya, ya kalau didengar sampai pihak rektor, ya harusnya pihak universitas kalau bisa menerima saya, kan dari awal kan saya udah daftar terus diterima, otomatis kalau udah diterima mereka juga tahu berkas-berkas saya orang Kristen gini-gini, harusnya mereka bisa ada regulasi yang bisa saya untuk 4 tahun kuliah di sana. Ya saya juga selain menjaga nama baik universitas, saya juga harus menjaga nama baik agama saya kan. Nggak mungkin nanti orang-orang melihat saya, tahu saya masuk Universitas Islam, saya malah agama saya ini hilang gitu. UIN Sunan Gunung Jati Bandung tidak membatasi keberadaan mahasiswa non-muslim. UIN Sunan Gunung Jati Bandung memiliki sikap menghargai perbedaan dan juga toleransi. Dengan menerima mahasiswa non-muslim, tentunya kampus harus membuat regulasi, namun tanpa mendiskriminasi. Akan tetapi, dari pengakuan sang mahasiswa non-muslim, regulasi mengenai program-program keislaman seperti praktek tilawah, ibadah, dan lain-lain menjadi permasalahan tersendiri bagi keberadaan mahasiswa non-muslim tersebut. Seakan menjadi buah si malakama, keberadaan non-muslim tanpa regulasi, menjadikan mereka bagaikan seekor ikan yang dipaksa untuk memanjat pohon. Peraturan memang harus ada, namun aturan dalam pendidikan tidak boleh sampai mendiskriminasi.